Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan pelajaran PAI kelas 3 semester 1, materi bab 5 tentang sholat kewajibanku. Namun, sebelum mulai, marilah kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Kita ta'ud sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak, peta konsep sholat kewajibanku yaitu sholat sebagai ibadah kepada Allah, hikmah ibadah sholat, pengalaman melaksanakan sholat di rumah dan di sekolah, dan tata cara sholat. Untuk materi kali ini, Ibu hanya akan menyampaikan 3 poin saja untuk tata cara sholat. Nanti pada materi yang akan datang ya, kita bahas. Silakan kalian simak baik-baik, nanti akan ada tugas yang harus dihafalkan. Anak-anak, tahukah kalian apa arti sholat? Salat menurut bahasa artinya ibadah yang terdiri dari beberapa perbuatan tertentu dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ingat-ingat ya. Lalu, apa tujuan kita sholat? Yaitu sebagai kewajiban manusia beribadah kepada Allah, karena manusia diciptakan oleh Allah. Maka kita harus menyembah kepada Allah. Orang yang menyembah kepada selain Allah disebut musyrik. Nah, firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat yaitu surat ke-51 ayat 56 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tugas manusia itu dan jin itu adalah beribadah kepada Allah. Tentunya kita sebagai manusia ya, yaitu dengan melaksanakan sholat. Nah ini B, hikmah ibadah sholat. Ada 6 di sini ya yang tercantum ya. Ibu jelaskan satu-satu. Hikmah ibadah sholat, satu, selalu ingat kepada Allah. Anak yang rajin sholat tentunya selalu ingat kepada Allah. Karena sholat setiap waktu sehari semalam ada 5 kali. Makanya setiap waktunya sholat kita ingat kepada Allah untuk segera melaksanakan ibadah yaitu sholat menyembah kepada Allah. Anak yang ingat selalu kepada Allah akan mendapat pertolongannya. Yang kedua, melatih ketaatan dan kedisiplinan. Nah, sholat itu melatih ketaatan dan kedisiplinan kepada Allah, taat menjalankan ibadah kepada Allah, dan selalu disiplin waktu. Kalau anak yang sudah taat dan disiplin, dia akan taat juga kepada ibu dan bapaknya di rumah dan kepada ibu dan bapak guru di sekolah. Yang ketiga, melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Kenapa disebut melatih kepercayaan diri dan kejujuran? Karena kita ketika sholat yakin dan percaya kepada diri kita bahwa yang kita baca itu adalah benar untuk berdoa kepada Allah.
Kejujurannya di mana? Kejujurannya ketika kita sholat, orang itu tidak tahu apakah kita sedang sholat itu berwudu dulu atau tidak. Nah, itu salah satunya ya. Jadi, kita berlatih untuk jujur pada diri sendiri. Yang keempat, menghindari diri dari perbuatan maksiat. Tentunya orang yang rajin sholat akan selalu ingat kepada Allah dan ketika akan melakukan perbuatan yang tidak baik, dia akan selalu menghindarinya. Nah, itu menghindari diri dari perbuatan maksiat, ya. Makanya kita harus rajin sholat. 5, melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Tuh, ini sudah bagus karena apa? Karena sebelum kita sholat, kita harus berwudu dulu supaya badan kita bersih dari kotoran dan najis. Tentunya dibersihkan dengan air yang suci dan mensucikan, sehingga badan kita juga menjadi bersih dan suci. Yang keenam, menjaga kebersamaan. Tentunya ini ketika sholat itu, apalagi laki-laki, sholatnya di masjid untuk sholat berjamaah. Kita akan menunggu orang datang supaya kita bisa berjamaah. Nah, itu salah satu menjaga kebersamaan. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang C, pengalaman melaksanakan sholat di rumah dan di sekolah. Ini ada contoh sholat berjamaah di rumah sebagai pengalaman kita ya. Di rumah itu kita sering berjamaah dengan keluarga. Siapa yang memimpin sholat berjamaah di rumah? Tentunya ayah atau kakak laki-laki kita. Boleh tidak ibu memimpin sholat berjamaah? Boleh untuk anak perempuannya dan anak laki-laki yang masih kecil yang baru belajar sholat. Kapan sholat berjamaah di rumah dilaksanakan? Kalau ada orang tua, ada keluarga lagi kumpul, boleh berjamaah sholat di rumah ya. Tapi untuk laki-laki lebih baik sholat berjamaah di masjid. Paham ya anak-anak? Nah, ini juga ada contoh sholat berjamaah di masjid yang merupakan pengalaman sholat berjamaah di lingkungan rumah ya. Karena di lingkungan rumah kita itu pasti ada masjid dan pasti kita sebagai anak laki-laki selalu diajak oleh ayahnya untuk pergi ke masjid. Betapa bahagianya ketika seorang anak laki-laki diajak sholat oleh ayahnya ke masjid. Dia akan bergembira bertemu dengan teman-temannya, ya. Ayahnya mendidik kita untuk, selalu berjamaah di masjid. Lalu ini sholat berjamaah di sekolah sebagai pengalaman sholat berjamaah di luar rumah, yaitu di sekolah. Sekolah itu tempat tinggal kita kedua setelah di rumah, karena kita selalu berada di sekolah juga lama dari pagi sampai siang. Nah, kalau misalnya sholat zuhur, kita berjamaah di masjid yang memimpin adalah bapak guru. Atau misalnya kita sedang belajar sholat duha berjamaah yang memimpin bapak guru. Untuk perempuan boleh dipimpin oleh ibu gurunya kalau misalnya sholat berjamaahnya terpisah ya. Paham kan anak-anak? Iya. Nah, sekarang sebagai pembiasaan, kalian laksanakanlah sholat fardu tepat waktu dengan berjamaah. Walaupun kalian sedang belajar atau bermain, melaksanakan sholat fardu tepat waktu dengan berjamaah merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, teman-teman kalian yang mengajak, bermain pas waktunya sholat, ajaklah sholat berjamaah dulu ya, supaya nanti, bermainnya juga nyaman kalau sudah melaksanakan sholat. Sekarang kalian tahu ya, bahwa sholat fardu itu sholat yang jika dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Jadi hukum sholat fardu itu adalah wajib, makanya disebut dengan sholat fardu. Apa itu wajib? Sesuatu yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan ditinggalkan akan mendapat dosa. Nah, anak-anak,
Materi sholat kewajibanku untuk pertemuan pertama sampai di sini dulu ya. Nanti pada pertemuan kedua atau di video kedua, Ibu terangkan tata cara sholat. Silahkan kalian hafalkan arti sholat, tujuan sholat, dan keterangan surat Az-Zariyat atau surat ke-51 ayat ke-56. Kita akhiri dulu pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.